Selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Luis Pigo Tepu dari kelas PTNC NIM 20030601. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian luar dan bagian dalam pada telur. Di sini saya akan menjelaskan bagian luar pada telur. Yang pertama yaitu kutikula. Ini merupakan bagian terluar pada telur yang berfungsi sebagai pencegah masuknya bakteri ke dalam telur. Yang kedua yaitu kerawang telur. Kerawang telur bersifat porius atau berpori, memiliki pori sekitar 7.000 sampai 17.000 pori. Selanjutnya yaitu membran. Membran terdiri dari dua, yaitu outer membran dan inner membran. Outer membran ini berhubungan dengan bagian kerawang. Setelah itu inner membran berhubungan dengan bagian dalam telur. Nah, saya akan memecahkan telur ini terlebih dahulu sebelum melihat bagian dalam telur. Ini merupakan bagian dari membran inner dan membran outer. Selanjutnya itu air sac. Air sac berada pada bagian tumpul telur yang berfungsi sebagai tempat pernapasan pada embrio. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian dalam telur. Dalam telur terdiri dari albumen. Albumen terdiri dari tiga, yaitu outer thin white, dan inner thin white. Nah, outer thin white ini berada pada bagian luar telur, yaitu albumen cair yang berada di luar. Ini merupakan albumen cair. Setelah itu thin white atau albumin kental yang berada di tengah. Ini dia bentuknya. Setelah itu inner thin white berada di dekat telur. Nah, di sini. Setelah itu ada kalaja. Kalaja ialah serabut yang ada pada albumen, berfungsi untuk yolk tetap berada di tengah. Nah, setelah itu ada membran vitelin atau pembatas kuning telur dan putih telur. Ini dia. Setelah itu yang paling besar yaitu yolk atau kuning telur bersifat semi liquid. Setelah itu ada germinal disk yang menjadi tempat embrio atau terdapat pada permukaan yolk. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan telur fertil dan infertil. Telur fertil merupakan telur yang berasal dari ayam betina dengan proses perkawinan dengan ayam jantan. Sedangkan telur infertil merupakan telur yang berasal dari ayam betina tanpa proses perkawinan dengan jantan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bentuk bagian dalam telur fertil dan infertil. Pada bagian telur infertil hanya terdapat titik putih. Ini merupakan titik putihnya. Namun pada telur fertil ini terdapat cincin putih atau blastodem yang nantinya akan berubah menjadi embrio. Ditemukan yaitu telur yang sudah diperami selama 10 hari. Ciri-cirinya yaitu paruh sudah mulai keras ini, dengan bulu embrio sudah mulai terbentuk. Ini dia. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari hari ke-10. Nah, pada telur yang kedua kami temukan telur yang sudah berumur 15 hari, yaitu dengan ciri-ciri, nah ini, kepalanya sudah mengarah ke bagian tumpul telur dan sudah nampak jelas bulu. Ini bulunya sudah mulai nampak jelas, kaki dan cakarnya sudah jelas, dan pada kuning telur juga
sudah mengalami penghabisan atau berkurangnya kuning telur. Nah, pada telur ketiga ini kami menemukan telur yang baru saja berumur 1 hari dengan ciri-ciri yaitu bentuk awal embrio belum terlihat jelas. Sel benih yang berkembang menjadi bentuk seperti cincin dengan bagian tengahnya yang gelap, tepinya yang gelap. Bagian tengah ini merupakan salah satu sel betina yang akan dibuahi dan dinamakan zigot blastoderm atau cincin putih. Telur keempat ini kami dapatkan telur yang tidak jadi atau sudah busuk.